Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Adapun langkah-langkah menyusun pidato persuasif, yang pertama menentukan tema atau pokok pidato. Jadi, kita harus menentukan tema apa yang akan disampaikan pada pidato persuasif. Yang kedua, mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Jadi, poin-poin yang akan disampaikan pada teks pidato persuasif itu harus kita data terlebih dahulu. Yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Jadi kita harus tahu sebenarnya tujuannya apa kita melakukan pidato tersebut. Yang keempat yaitu menyusun kerangka pidato, dan yang kelimanya mengembangkan kerangka pidato yang sudah kita buat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai persiapan apa aja yang harus kita lakukan dalam berpidato. Yang pertama itu yang harus kita siapkan ada materi, kita persiapkan juga pendengar, aspek yang diperhatikan dalam berpidato. Persiapan materi pidato yang dilakukan yaitu mengumpulkan bahan-bahan. Maksud bahan-bahan di sini yaitu materi-materi yang akan mendukung dalam pidato kita. Setelah bahan-bahan materinya terkumpul, kita akan menyusun kerangka menjadi naskah pidato. Ya, dari mulai tahap pembukaan, isi, maupun penutup. Selanjutnya mengenai persiapan pendengar. Di sini ada minat, maksudnya minat pendengar itu bagaimana? Kita sebagai pembicara harus tahu. Terus perhatiannya bagaimana nih, ya. Jadi harus jeli juga ya perhatian dan pengertian dari audiens tersebut. Lalu kita harus tahu juga tingkat pemahaman dari pendengar itu bagaimana, dari kemauannya juga. Jadi kita harus benar-benar mengerti dan memahami dari sisi pendengar atau audiens kita. Nah, tindakan dan perbuatan berarti di sini bagaimana pendengar itu bertindak maupun berbuat ketika mendengar suatu pidato yang disampaikan. Yang selanjutnya yaitu aspek yang diperhatikan dalam berpidato. Kita harus tahu bagaimana kita bersikap dalam berpidato ya. Dilihat dari sikap badan, berarti badannya harus tegap, ya menghadap ke audiens. Terus selanjutnya suara. Nah, suaranya harus jelas. Jangan sampai pendengar tidak bisa mengerti karena tidak jelas suara kita. Ada juga kewajaran sikap. Nah, di sini berarti sikapnya harus sopan ya, sehingga audiens juga bisa menilai bahwa sikap kita itu wajar dan tidak menunjukkan sikap yang tidak baik. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah pidato, kita harus menjaga sikap badan, suara, dan sikapnya harus sopan. Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.